Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 24 September 2021. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju ke kabar pertama Tribuners. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah menyidik kasus dugaan suap terkait penanganan perkara di Lampung Tengah. Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsyudin terseret kasus tersebut dipanggil untuk menghadap tim penyidik KPK pada hari ini Jumat 24 September 2021. Menurut Ketua KPK Firly Bahuri, keterangan Aziz dibutuhkan untuk membuat kasus tersebut semakin terang. Namun hari ini Aziz Syamsuddin tidak memenuhi panggilan dan meminta penjadwalan ulang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun News, Ilham Rian, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Ilham. Halo rekan Dea. Ilham, bisa Anda informasikan apa sebenarnya alasan Aziz Syamsuddin sehingga tidak datang pada pemeriksaan hari ini? Ya, jadi rekan Dea dan Tribuners, Aziz Syamsuddin beralasan kini tengah menjalani isoman karena sempat berinteraksi dengan seseorang yang dinyatakan positif COVID-19. Informasi tersebut ditulis Aziz dalam sebuah surat yang ditujukan kepada KPK. Dari surat yang juga didapat oleh Tribun News, Aziz meminta penundaan pemeriksaan kepada KPK menjadi tanggal 4 Oktober mendatang. Gitu dia. Oke, lalu bagaimana Ilham respons dari KPK atas ketidakhadiran Aziz dan ia yang meminta penjadwalan ulang ini? Ya, dia jadi KPK sendiri hingga saat ini belum mengeluarkan pernyataan terkait permohonan penundaan pemeriksaan Aziz. Namun sebelumnya Ketua KPK Firly Bahuri berharap Aziz hadir ketika dipanggil. Pasalnya menurut Firly, keterangan Aziz dibutuhkan untuk mendalami perkara dugaan suap dana alokasi khusus di Lampung Tengah. Jadi rekan dia, Aziz Syamsuddin sebelumnya dikabarkan telah menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Dari informasi yang dihimpun, surat perintah penyidikan terhadap Aziz sudah ditekan sejak awal September 2021. Dalam kasus di AK Lampung Tengah, Aziz Syamsuddin diduga menyuap mantan penyidik KPK AKP Stefanus Robin Patuju sebesar 3,15 miliar rupiah. KPK sendiri kini masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa saksi di beberapa daerah, diantaranya di Jakarta, Bandung, Tangerang, dan Lampung. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun News Ilham Rian untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar selanjutnya masih terkait dengan kasus yang menyeret Aziz Syamsuddin. Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin dikabarkan memang sudah menyandang status tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasus ini pun mengundang perhatian sejumlah petinggi Golkar di Lampung. Tak hanya itu, tetangga Aziz Syamsuddin di perumahan Waihalim Permai pada Lampung juga mengaku kaget dengan kasus ini. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung, Bayu Saputra, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Bayu. Bayu, bagaimana pantauan di rumah pribadi Aziz Syamsuddin di Bandar Lampung saat ini? Halo rekan Dea. Iya, berdasarkan pantauan di rumah atau kediaman Pak Aziz Syamsuddin di Jalan Gria Utama, Perumnas Waihalim, Bandar Lampung, bahwasannya rumah tersebut sepi, tidak ada aktivitas yang berarti, hanya terlihat mobil relawan Aziz Syamsuddin yang berada di rumah Pak Aziz Syamsuddin tersebut. Kemudian terlihat rumah sangat kosong, tidak ada penghuninya sama sekali, begitu rekan Dea. Oke, rekan Bayu, lalu bagaimana dengan tetangga-tetangga dari Aziz sendiri di sana? Yang bagaimana mereka mengenal sosok Aziz Syamsuddin saat masih tinggal di sana juga? Apakah tetangga itu juga memang sering atau bertemu dengan Aziz seperti itu? Oke, rekan Dea, Pak Aziz Syamsuddin di mata warga atau tetangga sekitar bahwasannya orangnya sangat dermawan. Pada saat Lebaran ataupun saat Idul Fitri, beliau sering memberikan bantuan berupa THR ataupun sumbangan-sumbangan lainnya. Dan di mata warga diungkapkan oleh Nyonya Renaldi, tetangga samping rumah beliau, bahwasannya Bapak Aziz Syamsuddin itu sangat baik kepada tetangga sekitar. Begitu rekan Dea. Oke, untuk respons dari para tetangga mendengar Aziz yang tersandung kasus di KPK ini, dan juga bagaimana komentar dari tokoh khususnya politisi Golkar di Lampung, Bayu? Oke, dari Pak Ismet Roni, Sekretaris DPP Partai Golkar, kemudian Pak Imade Bagiasa juga
mengaku sangat prihatin dengan adanya kasus tersebut yang menjerat politisi Golkar asal Lampung. Politisi Golkar Lampung sangat terpukul dengan kejadian tersebut, berharap tidak akan lagi terulang hal tersebut. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, tadi rekan Bayu juga sudah berhasil mewawancarai satu di antara tetangga dari Aziz Samsudin di Lampung. Berikut keterangan lengkapnya. Sosok Bapak Aziz Samsudin di mata warga seperti apa sih, Bu? Iya, kalau dia orangnya ini kok apa namanya, sering bantu-bantu lah, kasih sumbangan di sini. Lebaran itu masih THR gitu. Ini jangan poskon media mana ini? Saya dari Tribun nih, Bu. Jadi teman-teman media juga banyak, Bu. Iya. Jadi orangnya baik ya, Bu ya? Oh, gitu. Kita kaget gak sih, Bu, dengan adanya penetapan KPK Pak Aziz Samsudin ini, Bu? Sebagai tersangka. Kaget gak, Bu, dari warga sendiri? Ya kaget lah. Kaget ya, Bu ya? Oh, oke. Terakhir ketemu Pak Samsudin atau di terakhir ini kapan? Oh, belum pernah ketemu ya? Nggak pernah ketemu. Kalau ketemu Tahu setiap- aja namanya gitu. Oh, tapi kalau setiap ketemu pas lebaran kali, Bu ya? Pas setiap lebaran gitu ya? Atau memang nggak pernah ketemu, Bu? Nggak pernah ketemu. Oh, karena banyak di Jakarta, Ibu ya, beliau ya? Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini Jumat 24 September 2021 menggelar sidang putusan dengan terdakwa Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Kiflan Zen. Diketahui sebelumnya Kiflan Zen terseret kasus kepemilikan senjata api dan peluru tajam ilegal. Dalam tuntutan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Kiflan Zen dengan pidana penjara 7 bulan. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun News, Danang Triatmojo yang akan menyampaikan laporan. Halo rekan Danang. Halo rekan Dea. Danang, sebelumnya diketahui JPU menuntut 7 bulan penjara ya atas Kiflan Zen, kasus yang menyeretnya ini. Lalu bagaimana dengan putusan hakim pada sidang hari ini? Ya, sidang hari ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis pidana penjara 4 bulan 15 hari kepada Mayor Jenderal Purnawirawan Kiflan Zen dalam kasus kepemilikan senjata api dan peluru tajam ilegal. Hakim menyatakan Kiflan Zen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menerima, menguasai, dan menyimpan senjata api dan amunisi secara ilegal. Kepala Staf Kostrad itu terbukti membeli sejumlah senjata api laras pendek dan laras panjang, serta amunisi secara ilegal seharga 145 juta rupiah. Senjata dan amunisi itu dibeli lewat tersangka lainnya, yakni Helmi Kurniawan, Tajudin, Azwarmi, Irfan Syah, pada periode Mei 2018 sampai Juni 2019. Hakim sendiri tadi dalam amar putusannya menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Demikian dia. Oke, lalu apa saja pertimbangan hakim sehingga menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan 15 hari ya terhadap Kiflan Zen yang diketahui berarti ini lebih ringan dari tuntutan JPU sebelumnya? Adapun tadi dalam pertimbangan putusannya, hakim turut mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal meringankan. Terkait hal memberatkan, hakim menyatakan Kiflan Zen tidak mengakui perbuatannya secara terus terang. Ia juga dinilai telah meresahkan masyarakat. Terhadap hal meringankan, Kiflan belum pernah dihukum, mempunyai tanggungan keluarga, telah berusia lanjut, kemudian beberapa pertimbangan penghargaan dan jasanya terhadap negara. Antara lain, Kiflan Zen mendapatkan penghargaan kenaikan pangkat sewaktu menjabat sebagai anggota TNI Angkatan Darat dalam tugas operasi di wilayah Papua dan Timur Timur. Kiflan Zen juga dianggap telah berjasa dalam misi menjaga perdamaian untuk penyelesaian pemberontakan dengan kelompok Abu Sayyaf dengan menggandeng mantan pimpinan The Moro National Liberation Front Nur Miswari dan pemerintah Filipina pada tahun 1955 sampai 1996. Terdakwa juga dinilai punya jasa terhadap negara dalam tugas rahasia pembebasan warga negara Indonesia yang kala itu disandra di negara Filipina pada tahun 2016. Demikian. Oke, lalu bagaimana dengan tanggapan dari Kiflan Zen sendiri atas putusan yang dijatuhkan hakim? Meski vonis yang dijatuhkan hakim terbilang lebih ringan, yakni pidana penjara 4 bulan 15 hari, Kiflan Zen secara tegas menolak dan menyatakan banding dalam atas putusan hakim. Pasalnya ia tidak puas karena dirinya tidak dinyatakan bebas murni, padahal ia meyakini dirinya tak bersalah. Tak ada satupun bukti yang bisa menyatakan dirinya sebagai pelaku utama. Terlebih, kata dia, semua barang bukti
berupa surat, dokumen, keterangan saksi yang dihadirkan pihaknya dalam persidangan maupun yang tertuang dalam nota pembelaan tak masuk dalam pertimbangan hakim. Menurutnya, banding ini ia layangkan juga sebagai jadi cara untuk menjaga kehormatannya. Baik, Tribuners, tadi rekan Danang juga sudah melakukan wawancara bersama Maijen TNI Purnawirawan Kiflan Zen, terdakwa kasus kepemilikan senjata api dan amunisi ilegal. Berikut keterangan lengkapnya. Minta duit, minta yang 3 bulan. Walaupun itu tetap Anda meringankan dari Walaupun meringankan, tapi saya tidak terima. Nah, karena nggak dimasukkan pledoi saya, nggak dimasukkan itu. Nah, saya punya eksepsi nggak dimasukkan untuk membantah. Tapi karena masa saksi-saksi kemarin tidak ada kaitan, semua saksi tanggal fakta sudah ada saksi ngomong di situ itu diabaikan. Itulah nanti kita akan sampaikan, pengacara saya akan menyiapkan bahwa bukti baru bahwa tujuan saya itu berbuat begini, kita akan ya. Tapi akan banding, Pak ya? Banding, kita akan banding. Walaupun cuma dengan 4 bulan dan saya tidak ditahan lagi. Ya, tapi enggak bagaimanapun itu 4 bulan 15 hari itu adalah tahanan saya di Polda sama di Pomdam. Nah, padahal tahanan rumah kan ada saya. Tahanan kota kan ada. Nah, tapi kan ini langsung bebas kan, Pak, artinya? Ya, enggak ditahan. Enggak ditahan. Enggak ditahan lagi, enggak ada lagi. Bukan bebas, tapi saya kan bebas enggak murni. Kita dari awal meminta bebas murni. Karena tidak ada fakta-fakta di persidangan yang menyebutkan bahwa klien kami itu sebagai pelaku. Tidak ada satu fakta pun. Semua hanya asumsi-asumsi dari satu orang. Namanya Iwan. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah melakukan kick-off pemagangan 5 destinasi wisata super prioritas di Paradise Hotel and Resort Likupang dalam kawasan ekonomi khusus atau KEK Pariwisata Likupang Minut pada hari ini Jumat 24 September 2021. Hal ini sebagai tanda kawasan ekonomi khusus atau KEK Pariwisata Likupang menjadi tuan rumah pembukaan pemagangan 5 destinasi wisata super prioritas. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis dari Tribun Manado, Fernando Lumowa, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Fernando. Halo, selamat sore Mbak Dea. Fernando, bisa Anda jelaskan terkait kegiatan pembukaan pemagangan yang dibuka Menaker Ida Fauziah hari ini? Baik, terima kasih Mbak Dea. Sebagaimana yang sudah kami laporkan tadi melalui Tribun Online juga bahwa tadi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah melakukan kick-off pemagangan 5 destinasi wisata super prioritas di Paradise Resort Likupang, Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Jadi kegiatan pemagangan ini berlangsung serentak secara hybrid. Jadi yang di Likupang itu berlangsung offline, pesertanya berada di tempat, mengikuti di tempat, sementara untuk 4 destinasi wisata super prioritas lainnya, yaitu di Labuan Bajo, di Mandalika, Borobudur, dan Danau Toba itu mengikuti secara online via virtual Zoom. Demikian. Oke, berarti ini melibatkan berapa peserta dan dari sektor apa saja, Fernando? Baik, Mbak Dea. Jadi untuk pemagangan kali ini diikuti oleh sedikitnya 470-an pekerja yang bergerak di bidang perhotelan dan pariwisata. Secara khusus mereka ini nantinya yang akan diproyeksikan bisa mengisi pasar kerja yang ada di 5 destinasi super prioritas tersebut. Jadi memang untuk pemagangan yang dibuka oleh Menteri Ketenagakerjaan ini khusus untuk pekerja sektor perhotelan. Jadi memang berasal dari wilayah sekitar destinasi super prioritas tadi. Demikian. Baik, lalu untuk tujuan akhir dari program pemagangan ini apa? Baik, dari Menteri tadi menyampaikan bahwa pemagangan ini dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dari pekerja di sektor pariwisata, khususnya perhotelan. Sehingga nantinya ketika destinasi pariwisata super prioritas ini jalan, yang pada saat ini memang sedang disiapkan sementara dibangun, ketika itu running nanti, sumber daya manusia, khususnya pekerja di bidang perhotelan dan pariwisata itu sudah siap, Mbak Dea. Jadi nanti pelaku usaha di sana itu, investor tidak akan kesulitan lagi untuk mencari
SDM mencari karyawan di bidang pariwisata, jadi sudah ada yang siap memang. Jadi mereka itu akan dibekali kurang lebih 4 bulan sampai dengan akhir tahun nanti oleh para mentor yang sudah disiapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Dan menurut informasi dari Ibu Menteri tadi bahwa pemagangan ini disertifikasi langsung oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Demikian. Baik. Terima kasih rekan jurnalis Tribun Manado, Fernando Lumawa, untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Tribuners, seorang perempuan di Kalimantan Timur yang hilang 16 hari ditemukan meninggal dunia dan berwujud tengkorak. Selengkapnya seusai jeda berikut, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini? Kembali di Live Update, kita menuju ke kabar berikutnya, Tribuners. Seorang oknum guru madrasah berinisial I alias Iwong, asal desa Kiarasari, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, harus berurusan dengan polisi. Pasalnya, Iwong terlibat penipuan berkedok investasi bodong. Ia diduga merugikan warga yang menjadi korbannya hingga mencapai 23,4 miliar rupiah atas 2 investasi bodong yang pelaku jalankan. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun News Bogor, Naufal Fauzi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Naufal. Halo, selamat sore, Dea. Iya, rekan Naufal, bisa Anda jelaskan awal mula pengungkapan kasus ini bagaimana? Baik, saya jelaskan bahwa terkait pengungkapan kasus investasi bodong di wilayah Kabupaten Bogor ini, awalnya tersangka I alias Iwong ini membuka program investasi kecil-kecilan tanpa diawasi OJK. Awalnya pada tahun 2019, bermula dari lingkungan keluarganya, kemudian meluas ke tetangga hingga ke para warga desa. Jadi tersangka ini memiliki 2 investasi bodong, dan korbannya atau para nasabahnya ini dijanjikan profit atau keuntungan sebesar 40% jika mau menyimpan uangnya ke tersangka. Dan pada awal 2021, Januari 2021, tersangka ini tidak menyetorkan profit yang dijanjikan kepada para nasabah atau para korbannya ini. Dan korban juga sempat berjanji akan membayarkan profit tersebut, namun setelah berbulan-bulan profit yang dijanjikan oleh tersangka tidak kunjung dibayarkan, sampai akhirnya korban ini melapor ke Polsek Cigudeg, dan kasus tersebut akhirnya ditangani oleh Polres Bogor dan tersangka ditangkap. Demikian. Lalu apa modus yang pelaku gunakan agar bisa dipercayai para korbannya ini, Naufal, dan berapa banyak total warga yang telah menjadi korban dan total kerugiannya? Baik, terkait modus yang dilakukan oleh tersangka ini, memang dia ini awalnya tetap memberikan profit yang dijanjikan, yakni 40% kepada korbannya. Namun menurut keterangan dari polisi,
yang disebut profit tersebut bukanlah profit, melainkan uang yang diputar masih dari warga juga, dan diberikan kepada korbannya itu sebagai profit. Kemudian tersangka ini juga mudah dipercayai oleh para korbannya karena dia ini merekrut sejumlah karyawan. Jadi dia ini memberikan gambaran atau citra dia memiliki badan yang jelas, kemudian manajemen yang jelas, dan juga tersangka ini juga mudah dipercayai karena dia merupakan guru madrasah di wilayah tempat dia tinggal. Demikian. Oke, lalu totalnya berapa banyak sekarang ini korbannya saat ini, dan uang puluhan miliar yang telah dikumpulkan itu apakah juga dipakai secara pribadi oleh pelaku, Noval? Baik, untuk total korbannya menurut keterangan dari pihak kepolisian itu mencapai lebih dari 800 orang, dan kerugiannya dari 2 program investasi bodong dari tersangka ini untuk program pertama kerugiannya mencapai sekitar 15 miliar rupiah. Kemudian program investasi bodong kedua kerugiannya mencapai 7,5 miliar rupiah. Dan totalnya mencapai sekitar 23,4 miliar rupiah. Dan uang tersebut ternyata digunakan secara pribadi oleh tersangka, dan menurut keterangan polisi berdasarkan hasil pemeriksaan uang tersebut kini telah habis, dan di rekeningnya sendiri ini hanya tersisa sekitar 200 ribuan rupiah saja. Dan uang puluhan miliar tersebut digunakan oleh tersangka untuk membeli tanah seluas 3 hektar, kemudian membeli kendaraan, 2 unit kendaraan roda 2, kemudian dan yang lainnya. Dan pelaku ini juga mengaku menggunakan uang masyarakat tersebut untuk bermain aplikasi trading dan dia mengalami kerugian mencapai sekitar 2 miliar rupiah. Demikian. Baik, Tribuners tadi juga Kak Novel sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kapolres Bogor, AKBP Harun, maksud kami. Berikut keterangan lengkapnya. Perkara ini diawali dari adanya laporan dari masyarakat pada bulan Juli 2001 di Cigudeg, Polsek Cigudeg. Kemudian dari perkara tersebut ditangani oleh Polres Bogor, Satreskrim Polres Bogor. Awal mula dari perkara ini yaitu tersangka IR, ini warga dari Desa Kiara Sari, Kecamatan Sukajaya, ini mengumpulkan dana nasabah yaitu dari masyarakat yang diawali dari keluarganya sendiri, dan orang tetangga-tetangga terdekat. Ini tersangka mengumpulkan dana, kemudian diberikanlah satu reward berupa 40% dari dana yang diserahkan. Ini yang menjadi daya tarik dari simpanan ini. Dari mulai bulan Oktober 2019. Tersangka membuat satu simpanan yang diawali dari keluarganya dan juga tetangga-tetangganya dengan memberikan 40%, memberikan imbalan dari 40% dari jumlah yang diberikan. Kemudian dari simpanan tersebut ternyata banyak tetangga maupun orang-orang lain yang pengen juga untuk menyimpan dananya di tempatnya tersangka IR ini. Kemudian semakin hari semakin banyak sampai Oktober. Kemudian di bulan Juli, karena sudah terlalu banyaknya nasabah, di bulan Juli 2020 tersangka membuatlah satu manajemen untuk mengelola keuangan dari tersangka ini. Kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Seorang bocah hilang terseret arus sungai di kawasan Air Kuning, Batu Merah, Kota Ambon pada Kamis 23 September kemarin sore. Kepala Seksi Kesiapsiagaan Damkar Kota Ambon, Zaid Watimena, menyatakan pencarian sempat dihentikan lantaran adanya sejumlah kendara. Hari ini, pada Jumat 24 September, pencarian kembali dilanjutkan dengan memperluas titik pencarian. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Ambon, Ridwan Tuasamu, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Ridwan. Halo rekan Dea. Ridwan, bisa Anda ceritakan bagaimana awal dari kronologi kejadian hingga menghanyutkan bocah bernama Askar Malik, ya, informasinya? Baik Dea dan Tribuners, kejadian
Kemudian awal kejadian yang kemudian menghanyutkan seorang bocah 6 tahun bernama Askar Malik bermula ketika Askar bermain bersama teman-temannya pada sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Timur. Kemudian Askar mencoba untuk bermain di pinggiran dekat-dekat selokan untuk mencoba berseluncur. Tetapi sebelumnya teman-teman dari Askar ini sudah mencoba untuk melarang Askar karena area tersebut sangat berbahaya, tetapi Askar justru tetap turun sehingga akhirnya terbawa arus sungai yang cukup kencang karena pada saat itu memang Kota Ambon sedang diguyur hujan yang cukup deras selama beberapa hari terakhir, dan di kawasan tempat bermain Askar tersebut memang merupakan sungai yang arusnya memang cukup deras ketika terjadi hujan. Kemudian Askar terhanyut sekitar beberapa kilometer dan sempat ditemukan oleh warga sekitar di kawasan Ahuru THR 2, dan mereka mencoba membantu Askar dengan menggunakan seutas tali. Sayangnya tali tersebut justru putus karena saking kerasnya arus yang terjadi di area sungai, sehingga Askar kemudian tetap terhanyut dan belum ditemukan. Seperti itu dia. Oke, informasinya juga sempat Basarnas menghentikan sementara ya pencarian dari Askar ini. Apa sebenarnya kendala yang saat itu dihadapi oleh tim penyelamat, Ridwan? Baik ya, Basarnas Kota Ambon sempat datang beberapa menit setelah kejadian karena dilaporkan oleh sejumlah warga sekitar, dan Basarnas mencoba menelusuri dari awal muara di mana Askar terjatuh dan tergelincir. Tetapi karena hujan memang yang cukup deras, Basarnas yang kemudian sudah mencoba untuk mencari selama 4 jam dari pukul 4 sore lebih hingga malam hari, sangat kesulitan untuk menemukan Askar karena kendala penglihatan, penerangan yang sangat kurang di area tersebut. Kemudian arus yang sangat kencang juga membuat tim Basarnas yang terdiri dari beberapa kelompok tetap kesulitan untuk mencari sang bocah tersebut dan memilih untuk melanjutkan pada keesokan harinya. Oke, lalu berarti hari ini, Jumat hari ini adalah proses pencarian hari kedua. Titik lokasi mana saja yang menjadi fokus oleh Basarnas? Lalu apakah sudah ada tanda-tanda atau Askar sendiri sudah ditemukan saat ini, Ridwan? Oke, di hari kedua Basarnas memulai pencarian sejak pagi hari. Dan ada beberapa titik yang kemudian menjadi fokus dari tim Basarnas, yaitu mereka menelusuri bagian bendungan di kawasan Ahuru, di mana arus dari muara pertama Askar gelincir akan membawanya ke situ, namun belum ditemukan. Kemudian mereka mencoba turun ke sungai Batu Merah Kepala Air yang juga merupakan muara dari arus tersebut, tetapi setelah berjalan sekitar 10 km dan beberapa kelompok menggunakan rubber boat tetap tidak ditemukan. Setelah kami mewawancarai beberapa petugas Basarnas yang ada di lokasi, kemungkinan besar tubuh Askar ini karena arus yang cukup kencang, maka akan terbawa ke bibir pantai. Hingga sekarang Basarnas kemudian memfokuskan area pencarian di titik pantai dan laut di sekitar Kota Ambon untuk mencari tubuh Askar. Baik, Tribuners, tadi rekan Ridwan juga sudah melakukan wawancara bersama Komandan Lapangan, Patrick. Berikut keterangan lengkapnya. Kami dari tim SAR Ambon sudah melakukan pencarian dari lokasi kejadian korban jatuh di THR 3. Kami menyusuri sungai sampai di bendungan. Di bendungan itu kami bersama warga kurang lebih 50 orang oleh warga di atas. Kemudian sampai di bendungan warga kembali, kami dari tim SAR terus melakukan penyusuran sampai di Kepala Air, Batu Merah. Terus dari kami tim SAR ada 2 rubber boat yang melakukan pencarian di muara sungai di Desa Batu Merah. Jadi hingga kini sudah ditemukan atau ada tanda-tanda bagaimana? Tadi sempat pada waktu kita melakukan pencarian ada informasi dari warga kalau mereka melihat ada seperti orang jatuh di daerah bendungan, tapi mereka kira itu boneka. Makanya berdasarkan berita tadi kita melakukan pencarian di sekitar daerah bendungan, karena kami anggap tidak ada, kami langsung menyusuri sampai di Kepala Air. Di sini juga belum ditemukan. Kita juga sudah tanya-tanya ke warga di sekitar, memang belum kelihatan.
Kendalanya kira-kira apa Pak sampai belum bisa ditemukan? Kendalanya mungkin warna air kurang jernih jadi keruh. Visibility kami tadi sempat juga melakukan pencarian di bawah gorong-gorong. Ya. Karena keadaan air kurang warnanya kabur, jadi itu juga merupakan salah satu kendala. Perempuan 25 tahun warga Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur yang sempat dikabarkan hilang selama 16 hari berhasil ditemukan. Nahas perempuan itu ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia pada hari ini Jumat 24 September dini hari tadi. Jasadnya ditemukan sudah menjadi tulang belulang atau tinggal tengkorak saja. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan dari Tribun Kaltim, Muhammad Fairuz Sani yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Fairuz. Ya, halo rekan Dea. Bisa Anda informasikan untuk kapan hilangnya gadis perempuan asal Kutai Timur ini? Sore Tribuners dan rekan Dea, ya bisa dilaporkan gadis berusia 25 tahun ini dengan nama Juana alias Julia ini dikabarkan menghilang pada 9 September lalu dan sempat dilakukan broadcast pesan berantai di beberapa media sosial untuk mencari dan memberikan informasi kepada masyarakat yang melihat keberadaan gadis ini. Nah, namun pada hari ini Jumat pagi tadi informasi yang didapat ke pihak kepolisian, Juana alias Julia ini didapati sudah menjadi jasad dan tulang belulang yang berada di kawasan Jalan Terang Samarinda, Kutai Kartanegara, begitu deh. Untuk kronologis akhirnya ditemukan perempuan ini, gadis ini, bagaimana Fairuz? Lalu langkah kepolisian selanjutnya setelah gadis ini ditemukan bagaimana? Ya, langkah kepolisian sendiri ialah menyelidiki kematian dari gadis berusia 20 tahun ini asal Kutai Timur tersebut, dan tadinya ada sempat kepolisian juga membawa salah seorang yang diduga pelaku dari penyebab dari kematian gadis ini, yaitu pacar korban. Pacar korban ini diduga kuat terlibat dalam kematian Juana alias Julia ini. Nah, langkah kepolisian adalah menyelidiki apakah ada keterkaitan antara pacar korban ini dan Juana. Namun kepolisian juga mengungkapkan bahwa pacar korban ini diduga kuat menjadi pelaku dari penyebab dari kematian korban ini lantaran dia juga mengakui bahwa ada melakukan pencurian terhadap barang-barang berharga milik Juana alias Julia. Nah, kepolisian saat ini sedang mendalami dari keterangan dari pelaku yang diketahui bernama Randy. Begitu, rekan dia. Baik, terima kasih rekan wartawan Tribun Kaltim, Muhammad Fairuz Sani untuk laporannya dari Kutai Timur. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kami akan kembali selesai jeda berikut, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan
tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribuners. Kita menuju informasi berikutnya. Kegiatan vaksinasi untuk ibu hamil pertama kali dilakukan di Kota Tarakan di Gedung Wanita pada hari ini Jumat 24 September 2021. Kegiatan vaksinasi dimulai sejak pukul 8 waktu Indonesia Tengah tadi. Pelaksanaan vaksinasi di hari pertama yang menyasar target sekira 300-an orang. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan dari Tribun Kaltara. Andi Pauziah yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Andi. Ya, halo rekan Dea. Andi, bagaimana tadi pantauan Anda saat pelaksanaan vaksinasi hari pertama untuk ibu hamil di Kota Tarakan? Ya, baik rekan Dea. Selamat sore Tribuner, saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, untuk pertama kalinya kegiatan vaksinasi bagi ibu hamil akhirnya dilaksanakan di Kota Tarakan oleh Dinkes Kota Tarakan. Kegiatan vaksinasi pagi tadi digelar mulai pukul 8 WITA Pak, dan ditarget sampai pukul 11.00 WITA. Dengan target sasaran hari ini sekitar 387 orang ibu hamil. Namun terpantau tampak antrean masih sangat sepi di sekitar pukul 10 WITA, dan hingga pukul 11 WITA pagi tadi data ibu hamil yang datang mendaftar untuk melaksanakan vaksinasi hanya mencapai 100 orang dari sekitar 387 orang yang disasar. Hari ini jenis vaksinasi yang digunakan untuk ibu hamil yakni menggunakan jenis Sinovac. Dikatakan Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Kota Tarakan, Ibu Dr. Devi Ika Indriarti, memang jika dibandingkan dengan vaksinasi masyarakat umum, di pukul 10 WITA itu sudah banyak mengantri atau berjubel di pintu masuk. Namun berbeda kali ini di pelaksanaan vaksinasi bagi ibu hamil. Salah satu alasannya menurut informasi yang ia terima memang sebelumnya mereka sudah dilakukan pendataan dan pendaftaran untuk melaksanakan vaksinasi sesuai jadwal hari ini. Namun pada saat akan dihubungi oleh petugas banyak ada beberapa ibu hamil yang masih ragu untuk melaksanakan vaksinasi. Kemudian ada yang beralasan berhalangan hadir, ada pula yang nomor HP yang diberikan kepada petugas tidak bisa dihubungi, dan juga ada yang masih ragu dan menunggu rekannya untuk melaksanakan vaksinasi duluan baru dirinya bersedia melaksanakan vaksinasi. Dalam kesempatan ini dikatakan Dr. Devi, untuk vaksinasi bagi ibu hamil dinyatakan aman, dan ini juga untuk membentuk kekebalan tubuh bagi ibu hamil dalam rangka membentuk herd immunity. Demikian. Oke, Andi, lalu ibu hamil di usia berapa, kehamilan berapa yang dilakukan tadi, vaksinasi tadi, dan bagaimana juga dengan tadi yang belum bisa hadir, apakah masih akan bisa mendapatkan jatah vaksin untuk selanjutnya? Iya, kali ini Dea, sasaran ibu hamil sebanyak 387 orang itu diperuntukkan untuk mereka yang berusia masa kandungannya 13 minggu sampai dengan 28 minggu. Dikatakan Dr. Devi, memang sebelumnya didata sekitar 1.030 orang ibu hamil yang ada di Kota Tarakan. Dari 1.030 orang ibu hamil ini, 387 yang masuk kategori usia 13 minggu sampai 28 minggu dikhususkan untuk dilakukan vaksinasi massal di Gedung Wanita Kota Tarakan. Sisanya yang belum terjangkau seperti di wilayah Pantai Amal dan di wilayah Puskesmas Juwata Laut atau di wilayah ujungnya Kota Tarakan bisa melakukan vaksinasi di puskesmas masing-masing, yaitu di Puskesmas Pantai Amal dan di Puskesmas Juwata Laut. Demikian. Untuk dikatakan Dr. Devi juga, adapun untuk yang mereka yang berhalangan hadir, dikatakan Dr. Devi masih bisa melaksanakan vaksinasi di
puskesmasnya masing-masing. Demikian deh. Baik, Tribuners, tadi rekan Andi juga sudah melakukan wawancara bersama Dr. Devi Ika Indrianti selaku Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Kota Tarakan. Berikut keterangan lengkapnya. Hari Sabtu minggu lalu di Hotel Swiss Bell, jadi kami memilah untuk yang kehamilan 13 sampai 28 minggu itu akan dilakukan massal, kecuali dengan wilayah kerjanya Puskesmas Juwata dan Puskesmas Pantai Amal. Mengingatkan kalau orang dari Juwata atau Pantai Amal datang ke sini kan jauh, jadi mereka akan menjadwalkan sendiri di puskesmasnya. Tapi yang wilayahnya Karangrejo, Puskesmas Sebengkok, Gunung Lingkas, dan Puskesmas Mangurungan itu sesuai dengan data kita panggil ke sini. Nah, tapi sekarang permasalahannya, ya kan, ibu hamil itu sudah daftar, tapi begitu dihubungi untuk dilakukan vaksinasi, banyak yang masih ragu-ragu. Maksudnya sudah dipanggil, banyak yang ragu-ragu udah datang gitu loh kan. Atau ada yang nomor teleponnya yang dihubungi nggak sesuai dengan yang diberikan gitu loh. Jadi akhirnya nggak terpanggil. Nah, mungkin dengan ini kita akan memberitahukan ya kepada ibu hamil bahwa vaksinasi ibu hamil ini aman dilakukan. Jadi kenapa kita lakukan yang kan ini vaksinasi ibu hamil ini akan kita lakukan di 6 puskesmas, 2 rumah sakit yaitu rumah sakit RSUD dan RS Kota. Nah, di mana yang untuk 6 puskesmas dan kegiatan massal ini adalah yang 13 sampai 28 minggu. Jadi itu diharapkan maksudnya tidak ada ini ya, maksudnya tidak ada pemberatnya lah atau komorbidnya gitu loh kan. Jadi tidak diharapkan misalnya ada keluhan. Nah, kalau yang 28 minggu ke atas sampai mau melahirkan itu di kami ini bagi 2, di rumah sakit kota sama di RSUD. Jadi langsung ada dokter spesialisnya lah di situ. Walaupun hari ini ada dokter spesialisnya. Dokter spesialis juga ada di sini hari ini, yaitu Dokter Radiana dari Rumah Sakit Kota, kemudian Dokter Surya dari Rumah Sakit RSUD. Kita beralih ke Sumatera Selatan, Tribuners. Satlantas Polres Muba menggelar vaksinasi massal gratis yang bertempat di Terminal Randik, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Muba. Kegiatan dilakukan dalam rangka mendukung program pemerintah yakni percepatan vaksinasi COVID-19. Polri bersama-sama stakeholder yang ada terus bersinergi guna mendukung percepatan program pemerintah. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Sriwijaya Post, Fajri Romadani yang akan menyampaikan laporan. Halo rekan Fajri. Halo, selamat sore rekan ya. Ya, bisa Anda jelaskan bagaimana tadi sebenarnya juga tujuan dari kegiatan ini dilakukan? Terima kasih rekan Dea. Tujuan vaksinasi gratis dan massal ini merupakan salah satu mendukung program pemerintah dalam percepatan vaksinasi. Selain itu juga dalam rangka HUT lalu lintas yang dilaksanakan sendiri di Terminal Randik Dea. Tujuan vaksinasi ini ialah untuk sopir-sopir yang ada di Terminal Randik Dea. Oke, untuk kali ini siapa saja target yang divaksin dalam kegiatan tadi? Fajri? Terima kasih rekan Dea. Untuk target vaksinasi sendiri, seperti yang kita ketahui di Terminal Randik tempat dilaksanakannya vaksinasi ialah seperti sopir truk, sopir travel, tukang ojek, dan masyarakat sekitar yang ingin melakukan vaksinasi dan secara gratis Dea. Berapa banyak Polres Muba menyediakan dosis vaksin dan apa yang digunakan vaksin untuk vaksinasi massal kali ini? Terima kasih Dea. Satlantas Polres Muba sendiri menyiapkan 300 dosis vaksin Dea. Untuk vaksin sendiri ya ini Sinovac dan Polres Muba menargetkan setiap harinya 1.700 masyarakat untuk dilakukan vaksinasi Dea. Oke, lalu selain vaksinasi ini Fajri, apa langkah Polres Muba sendiri untuk mengajak masyarakat dalam menanggulangi COVID-19? Terima kasih rekan Dea. Setelah vaksinasi dilakukan, Polres juga memasang stiker dan sosialisasi terus digencarkan agar masyarakat dapat berkeinginan untuk vaksinasi secara gratis. Selain itu, Polres Muba dilakukan vaksinasi setiap kecamatan seperti di polsek-polsek sehingga program pemerintah untuk percepatan vaksin ini terus tercapai, Dea.
Oke, Tribuners, tadi juga rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Kapolres Muba, AKBP Alamsyah Telubesi. Berikut keterangan lengkapnya. Jadi kegiatan hari ini adalah vaksin dalam rangka hari ulang tahun lalu lintas Bayangkara yang ke-6, di mana sasaran kita adalah para pengguna atau pengemudi kendaraan bermotor, terutama bagi pengemudi roda 2, roda 4, termasuk kendaraan berat seperti truk dan sebagainya. Juga sasaran kita adalah masyarakat yang ada di sekitar terminal Randik ini. Berapa banyak dosis yang kita sediakan untuk hari ini? Dosis yang kita siapkan sebanyak 300. Namun kalau antusiasme masyarakat dan pengguna jalan ini masih banyak, terus kita akan laksanakan sampai sore hari. Intinya bahwa kita terus melakukan kegiatan-kegiatan percepatan vaksinasi untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Target sasarannya berapa untuk ini objek atau objek sasarannya seluruh kayu ini? Iya, sasaran. Iya. Kita berharap memang setiap minggu kita ada dibantu untuk 2.000 vaksin. Harapan kita kalau bisa kita maksimalkan untuk dalam sehari bisa mencapai 1.700 itu adalah bagus sekali. Dan ini kita terus berupaya bukan cuma di Sekayu, tapi akan terus dilaksanakan di kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Bersih. Masih Iwan ini? Nah ya. Informasi berikutnya datang dari Kepulauan Riau, Tribuners. Setelah sekian lama tutup imbas pandemi, akhirnya bioskop di Kota Batam mulai dibuka sejak Kamis 23 September kemarin. Bioskop kembali diizinkan untuk beroperasi, namun dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Hal ini sesuai dengan surat edaran Wali Kota Batam nomor 53 tahun 2021. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Batam, Roma Uli Sianturi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Roma. Halo, terima kasih rekan Dea di studio. Baik, Roma, bisa Anda gambarkan tadi bagaimana situasi hari pertama bioskop buka? Ini Jumat berarti hari kedua ya, mohon maaf. Baik, terima kasih rekan Dea. Jadi hari pertama dan hari ini merupakan hari kedua bioskop di Kota Batam kembali dibuka setelah sekian lama ditutup karena pandemi COVID-19. Namun di hari pertama kemarin tidak terlalu ramai jumlah pengunjungnya lantaran masih hari kerja. Nah, pada hari ini lumayan cukup ramai namun tidak signifikan lantaran dikarenakan menjelang weekend, begitu deh ya. Baik. Oke, Roma, informasinya memang bioskop ini sudah beroperasi tapi dengan beberapa persyaratan, apa saja itu? Baik, terima kasih rekan Dea. Jadi bioskop dibuka lantaran masih pandemi COVID-19, namun persyaratan yang begitu ketat seperti yakni protokol kesehatan harus dipatuhi. Salah satunya adalah yang boleh masuk bioskop harus 12 tahun ke atas. Lalu yang kedua berarti anak-anak tidak boleh masuk. Yang kedua harus menggunakan masker dan sudah divaksin. Kemudian pengunjung harus mendownload aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian scan barcode, nanti akan dicek oleh petugasnya. Selanjutnya pengunjung akan dicek lagi suhu tubuhnya apakah sesuai ketentuan atau tidak. Kemudian petugas akan mengizinkan pengunjung masuk untuk membeli tiket. Nah, pada saat pengunjung membeli tiket itu akan diatur jaraknya dan tidak boleh berdekatan, biasanya sudah dikasih tanda oleh petugas. Selain itu di bioskop sendiri juga dikasih tanda silang agar duduknya tidak terlalu berdempetan. Begitu rekan Dea. Oke, untuk filmnya sendiri sudah ada berapa yang bisa disaksikan oleh pengunjung nantinya? Baik, jadi pantauan Tribun Batam di beberapa bioskop yang ada di Kota Batam seperti FX1 Mega Mall itu ada 3 film yang disajikan untuk hari pertama kemarin yang dibuka. Sementara itu untuk di Mall Botania 2 yang berada di Jalan Raja Ali Kelana itu ada 3 penayangan film, begitu Dea. Baik,
Tribuners, tadi rekan Roma juga sudah mewawancarai Cinema Manager Cinepolis Andi Ferdinand Sirait. Berikut keterangan lengkapnya. Masuk bioskop sih semua pengunjung atau guest kita itu wajib mendownload dulu ya aplikasi Peduli Lindungi ya sesuai dengan himbauan pemerintah. Ya, nanti setelah di-download aplikasinya baru nanti bisa scan QR code-nya di sini ya. Nanti dia mendeteksi guest kita itu sudah divaksin 1 atau 2. Oke. Berarti sudah ada disediakan ya, Bang? Ya, di tinggal di-scan aja ya, Bang? Ya, tinggal di-scan saja. Oh, wajib ya, Bang, itu ya? Itu wajib. Memang aturannya seperti itu. Setelah itu apa lagi yang dilakukan oleh pengunjung, Bang? Setelah di-scan dan mereka memenuhi kriteria untuk masuk ke bioskop, boleh langsung dicek suhu tubuhnya. Terus menggunakan hand sanitizer dan boleh langsung beli tiket di dalam. Kita jeda lagi sejenak Tribuners dan akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Live Update Tribuners. Kita menuju ke informasi berikutnya.
Dua truk wing box mengalami kecelakaan di jalur maut Cianjur, Sukabumi, tepatnya di Kampung Cipadang, Desa Bangbayang, Kecamatan Gebrong, Kabupaten Cianjur pada hari ini Jumat 24 September. Informasi yang dihimpun, satu orang mengalami luka berat dan seorang lainnya meninggal dunia akibat peristiwa naas tersebut. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jabar, Ferry Amiril Mukminin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Ferry. Halo, rekan Ferry, bisa mendengar kami di studio? Halo, rekan Ferry. Rekan Ferry? Halo. Iya, rekan Ferry, bisa Anda informasikan berdasarkan liputan Anda tadi apa dugaan sementara penyebab terjadinya kecelakaan truk wing box ini dengan truk wing box lainnya di Cianjur? Jadi dugaan awal tentang remblong itu tidak betul dan saat ini dugaan sementara adalah pelayan dari sopir truk wing box yang tidak bisa mengendalikan kendaraan saat turunan di jalur Gebrong tersebut, rekan Dea. Oke, lalu Ferry, jalur Gebrong yang menjadi lokasi kecelakaan ini disebut dengan jalur maut. Kenapa? Ya, karena jalur ini rekan-rekan, jika pemirsa mungkin yang sering melewati jalur Cianjur menuju Sukabumi di kawasan Gebrong ini sejauh 5 km ini terdiri dari turunan tajam ya. Jadi banyak sekali kecelakaan dan di sana pihak kepolisian sudah membuat jalurnya di jalur yang terkena kecelakaan ini menimbulkan kendaraan blok karena Halo, rekan Ferry. Maaf, ini sinyalnya agak jelek jadi sini. Ya demikianlah ya rekan ya. Tadi jadi jalur ini emang terkenal disebut dengan jalur maut karena sering terjadi kecelakaan karena jalur ini merupakan turunan tajam sepanjang 5 km lebih lah dari arah Sukabumi menuju Cianjur. Jadi sangat rawan kecelakaan. Sebenarnya ada beberapa titik jalur penyelamat di jalur ini yang dibuat pihak kepolisian dan beberapa rambu lalu lintas juga sudah memperingatkan untuk berhati-hati dan mengecek kembali kondisi rem jika melewati jalur maut Gebrong ini karena terkenal dengan laka lantasnya yang selalu menimbulkan korban jiwa, rekan ya. Seperti itulah kira-kira. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Jabar, Ferry Amiril untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Nama Masjid Raya Sriwijaya Jakabaring Palembang semakin mencuat pasca ditetapkannya mantan Gubernur Sumsel Alex Nurdin sebagai tersangka dugaan korupsi masjid yang sempat digadang akan menjadi terbesar di Asia Tenggara. Namun dari pantauan tribunsumsel.com, kondisi Masjid Raya Sriwijaya Jakabaring Palembang ini masih berupa beton-beton penyangga yang kini sudah tidak terawat. Rumput ilalang juga menjulang tinggi, bahkan sebatas dada orang dewasa. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan dari Tribun Sumsel, Arif Roheken, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Arif. Halo Dea, selamat sore Dea.
Ya, Arif, melihat kondisi masjid ini sudah seperti ini, kenapa Pemprov Sumsel atau dalam hal ini Gubernur tidak melanjutkan pembangunan dan akan atau mengalihkannya ke tempat lain seperti itu? Ya, Dea, dapat disampaikan ya semenjak mencuatnya kasus dugaan korupsi di Masjid Sriwijaya yang menelan anggaran 130 miliar. Ya, ini sekarang lagi diproses oleh Kejaksaan Tinggi Sumsel, Dea. Dan karena ini berproses hukum, Gubernur Herman Deru berencana tidak akan melanjutkan pembangunan lanjutan kayak gitu, Dea. Karena takutnya nanti bermasalah hukum di kemudian hari, Dea. Sehingga anggaran yang telah disediakan untuk proses lanjutan pembangunan nanti dialihkan untuk pembangunan di tempat lain. Ya mungkin bisa Islamic Center rencananya, tapi di daerah Sumsel, bukan di Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang lagi, Dea. Begitu, Dea. Lalu bagaimana dengan pengamat dan ahli hukum menyikapi hal ini, Arif? Ya kalau dari pengamat hukum menilai ya sikap tegas Gubernur Sumsel itu sudah tepat ya, karena dia ingin menyelesaikan dulu proses hukumnya dan baru melanjutkan pembangunan selanjutnya, Dea. Nanti jangan sampai dana yang dikeluarkan itu ada yang bermasalah dan ada yang tidak. Jadi semuanya harus clear kayak gitu, Dea. Sehingga kalau praktisi hukum dari ahli hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Sri Suatmiati bilang katanya ya semuanya harus diselesaikan dulu proses hukum. Tetapi tidak dihentikan ke depannya, Dea. Hanya dipending lah ibaratnya, di stop sementara. Nanti kalau proses hukumnya setelah selesai baru dilanjutkan. Dan kalau dari ahli kebijakan publik Dr. MH Tamrin yang dari UNSI bilang ya kalau ada penyetopan harus diperlukan kajian-kajian mendalam, ya. Bukan hanya sekedar dari pendapat forum komunikasi pimpinan daerah di Sumsel saja, tetapi harus ada kajian yang mendalam ke depannya, apakah memang harus di-stop atau dilanjutkan. Tidak bisa diputuskan secara buru-buru kayak gitu, deh. Karena ini kepentingannya untuk umat Islam di Sumsel dan menjadi rencananya ya menjadi kebanggaan masyarakat Sumsel karena masjid terbesar se-Asia Tenggara, deh, kayak gitu ya. Baik, Tribuners, tadi rekan Arif juga sudah mendapatkan keterangan dari Gubernur Sumsel, Herman Deru. Berikut keterangan lengkapnya. Apakah akan dilanjutkan atau gimana, Pak? Aku ini terbosalan nih ya, nggak baik ini ya. Kemarin aku ngomong prihatin, disalahkan Allah. Hari ini aku ditanya lagi. Aku balikkan ke hati kamu, Mbak. Aku udah galak komen, ini rumah ibadah. Tanya dengan kejadian ya. Amal prosesnya ya. Aku ini teko bersikap mencak ini takut disalahkan aku masalah komentar ini, tapi yang jelas komentar tentang proses hukumnya bisa ditanya dengan kajian. Itu statement aku. Dilanjutkan apa enggaknya, Pak, maksudnya, Pak? Kalau di situ tidak mungkin. Jadi gini, kenapa tahun ini kan ada uangnya 200 M, tidak kita lanjutkan. Ketika kita diskusikan dengan Forkompinda, APH khususnya, aparat penegak hukum, jika kita paksakan bangun dengan mengabaikan kasus yang ada ini, bukan tidak mungkin ketika diaudit konstruksi, ternyata basement dan bangunan yang terbangun lama itu ternyata tidak sesuai dengan konstruksi yang ditentukan dalam kontrak, berakibat terhadap bangunan atasnya. Ya, sebenarnya 200 M tahun ini ada, cuman kita gunakan tempat lain. Tapi Sumsel harus tetap ada Islamic Center, entah itu di mana, yang penting di wilayah Sumsel. Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Lok Sumawe Aceh Utara menyalurkan bantuan untuk 2 anak lumpuh di Desa Uli Barat, Kecamatan Lok Sukon, Aceh Utara pada Rabu 23 September. Bantuan tersebut bersumber dari hasil penggalangan yang dilakukan HMI Cabang Lok Sumawe dan Aceh Utara
selama 2 hari, yakni pada tanggal 20 hingga 21 September di Lok Sumawe dan media sosial. Setelah terkumpul dana mencapai 5 juta rupiah lebih, kemudian pengurus HMI pun langsung mendatangi kedua rumah korban tersebut untuk menyalurkan langsung bantuan tersebut. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Serambi News, Jafarudin, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Jafar. Halo, selamat sore Dea. Rekan Jafar, bagaimana awalnya HMI ini tergerak untuk menggalang dana bantuan untuk kedua anak lumpuh layu ya di Lok Sukon? Baik Dea, HMI sebagai salah satu organisasi pergerakan selama ini memang sering melakukan aksi-aksi kegiatan sosial terhadap masyarakat. Begitu juga dengan kali ini HMI cabang Lok Sumawe dan Aceh Utara kembali melakukan penggalangan dana yang dilakukan di kawasan Taman Riazah, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe. Kemudian juga penggalangan dana juga dilakukan melalui media sosial dengan mengirim pesan melalui WhatsApp dan juga melalui Facebook dan sejumlah media sosial lainnya. Kemudian setelah terkumpul dana tersebut sekitar 5 juta, kemudian pada tanggal 23 September HMI datang langsung ke dua rumah di Kecamatan Lok Sukun, tepatnya di Desa Ule Barat, untuk menyalurkan langsung dan melihat bagaimana kondisi kedua pemuda tersebut yang saat ini masih mengalami lumpuh layu. Bahkan salah satu di antaranya itu tidak dapat melihat lagi setelah operasi. Dea. Oke, lalu apakah kedua pemuda yang mengalami lumpuh ini sebelumnya sudah sempat menjalani upaya berobat atau bagaimana? Ya, Dea. Salah satunya Muhammad Kamaruzzaman di kelas 6 SD. Kemudian setelah itu orang tuanya coba berobat sampai dengan ke Banda Aceh, ke rumah sakit Zainal Abidin. Tetapi ternyata setelah dioperasi bukan malah hanya sembuh, malah bocah tersebut ketika saat itu masih berusia bocah kelas 6 SD, malah mengalami tidak bisa melihat. Kemudian orang tuanya mencoba berupaya untuk mengobatinya dengan membawa sampai dengan ke Jakarta. Nah, sampai di Jakarta disebutkan oleh dokter bahwa saraf penglihatannya itu tidak berfungsi lagi, sehingga setelah berobat penglihatannya tidak bisa melihat, dan sampai sekarang itu selain daripada lumpuh layu juga tidak bisa melihat dia. Baik. Tribuners, tadi juga rekan Jafar sudah mewawancarai Ketua Umum HMI Cabang Lok Sumawe dan juga Aceh Utara, Muhammad Fadli. Berikut keterangan lengkapnya. Beberapa waktu yang lalu kami HMI mendapatkan informasi bahwa di Lok Sukun ada warga yang bisa kita kategorikan kurang mampu, yang menderita lumpuh layu dan juga satu lagi tunanetra atau kebutaan. Sehingga kami langsung survei ke lapangan untuk cek lokasi, dan setelah kembali dari situ kami diskusikan dengan pengurus dan akhirnya kami membuka open donasi untuk membantu ala kadar yang bisa kami bantu untuk warga tersebut. Kami melakukan proses penggalangan dana itu dengan 3 cara. Yang pertama kami viralkan melalui berita online dan berita media cetak. Yang kedua open donasi melalui flyer atau brosur. Yang ketiga kami juga langsung turun melakukan penggalangan dana di lampu merah Taman Mini dan sekitarnya. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Ketua KONI Jawa Timur, Erlangga Satriagung, datang ke Kota Jayapura, Papua pada Kamis 23 September kemarin. Kunjungan ini untuk memantau langsung persiapan kontingen Jawa Timur di PON Papua 2021. Tak hanya memantau, Erlangga pun juga terkesan dengan persiapan yang dilakukan tuan rumah. Ia berharap agar pelaksanaan PON Papua 2021 ini dapat berjalan dengan sportivitas tinggi. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Suria, Dia Ayu, yang akan menyampaikan laporan. Halo rekan Dia. Halo Mbak Dea. Halo Dea. Ya, Dia, bisa Anda informasikan bagaimana Anda gambarkan persiapan dari kontingen Jawa Timur yang akan berlaga mengikuti PON Papua ke-20 nantinya? Oke, baik. Saya sekarang berada di Papua, tepatnya di Kota Jayapura.
Untuk saat ini kontingen Jatim sudah beberapa kontingen tim cabur sudah datang di Kota Jayapura, termasuk juga Ketua Umum KONI Jatim Erlangga Satriagung yang memantau langsung persiapan kontingen Jatim. Ya. Berapa jumlah untuk tim cabang olahraga Jatim yang sudah tiba di Papua saat ini, hari ini? Oke, baik. Dari total yang disampaikan Ketua Umum KONI Jatim untuk saat ini sudah masih baru 40% dari total keseluruhan cabur yang mengikuti PON Jatim, PON Papua. Jadi jumlah ini khusus di Kota Jayapura dari total 18 cabur yang diikuti baru 8 cabur yang datang. Sementara untuk 10 cabur masih dalam perjalanan dan akan datang mendekati tanggal pertandingan. Begitu dia. Baik, Tribuners, tadi rekan dia juga sudah mewawancarai Ketua KONI Jatim Erlangga Satriagung. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ada beberapa kali ke Papua. Kami sampaikan apresiasi. Venue sudah selesai, ya. Siap dilaksanakan, siap digunakan. Tuan rumah Papua sudah bekerja keras, sudah luar biasa. Tinggal pelaksanaan nanti. Doa kami mudah-mudahan masalah sportivitas nanti itu harus dijunjung tinggi sehingga rohnya PON ini akan terjadi di Papua, yaitu sportivitas dan persaudaraan. Skuad PSM Makassar menjalani latihan recovery seusai berlaga melawan Persik Kediri. Latihan berlangsung di lapangan futsal Hadamas, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada hari ini Jumat 24 September pagi tadi. Namun pantauan Tribun Timur, saat latihan itu dua pemain andalan PSM tidak terlihat. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Timur, Calik Mawar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Calik. Halo Dea. Calik, bisa Anda gambarkan bagaimana tadi kondisi pemain PSM seusai berhasil mengalahkan Persik? Jadi pada pagi tadi skuad PSM Makassar langsung menjalani latihan atau recovery di salah satu lapangan futsal yang ada di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Dari pantauan saya, dua penggawa PSM yakni Wiljan Pluim dan Angko Jansen yang masing-masing mencetak 1 gol pada pertandingan melawan Persik Kediri kemarin tidak terlihat dalam latihan. Menurut pelatih, keduanya mengalami sedikit masalah, namun masalah tersebut hanya masalah kecil dan dia melakukan recovery di tempat berbeda atas permintaan dokter atau saran dari dokter. Itu sementara dia. Oke, untuk suasana latihan tadi, para pemain seusai pertandingan kemarin, bagaimana? Suasana latihan sendiri diikuti oleh sebagian besar pemain, hanya Angko dan Pluim yang tidak hadir. Pemain inti yang turun pada pertandingan melawan Persik Kediri kemarin, itu hanya melakukan jogging, sementara pemain cadangan melakukan game-game kecil, termasuk dua pemain asing yang baru bergabung, yakni Bektur Talgat dan Serif Hasik. Itu ya. Oke. Lalu untuk persiapan tim untuk laga selanjutnya melawan Barito Putra, kabarnya bagaimana? Saat ini PSM tengah mempersiapkan diri untuk laga selanjutnya melawan Barito, meskipun saat ini PSM berada di puncak klasemen sementara dan Barito berada di dasar klasemen, namun pelatih PSM Milomir Seslija tidak akan menganggap enteng Barito Putra. Apalagi menurut dia anak asuhnya masih rapuh di barisan pertahanan atau di lini belakang, di mana dalam 4 pertandingan yang dilakoni PSM selalu kebobolan di 4 pertandingan tersebut. Namun dia berjanji akan melakukan evaluasi dan memperbaiki tim agar mampu menang tanpa kebobolan. Demikian dia. Baik, Tribuners, tadi rekan Calik juga sudah mewawancarai pelatih PSM Milomir Seslija. Berikut keterangan lengkapnya.
Kondisi pemain setelah melawan Persik Kediri. Okay, the condition of play good. Only the Anko and Billy have the different recovery in the gym, bicycle and water therapy, because this plastic is not good for these knees, and this is a recommendation from doctor to make them ready to play next game. Ya, katanya kondisi sejauh ini bagus. Katanya kita melakukan latihan recovery. Cuma Willy dan Angko katanya yang latihan recovery berbeda. Different way. They have recovery with doctor. Ya, karena disarankan oleh dokter untuk melakukan latihan recovery yang berbeda di hidroterapi dan di gym. Persiapannya? Okay. We won the games every time. We scored the good, but we have the big problem in defending. We are giving every time like present opponent to score the goal. Actually, opponents didn't make us outplay us. Every time we give the goal away by our mistakes. We have big problem in the line of 4, and we have to fix these things. Yeah, this is like common mistake. We're going to one play. Nobody stop mistakes. The mistakes become bigger and bigger from each player. Nobody stopping. Everybody making worse and worse. Ya, katanya dari hasil pertandingan yang kemarin kita bisa lihat bahwa gol-gol yang disarankan ke gawangnya kita, gol-gol kebobolan yang sejauh ini disarankan ke gawangnya kita itu bukan gara-gara lawan membuat gol indah atau bagaimana, tapi kita kayak memberikan hadiah kepada lawan untuk mencetak gol ke gawangnya kita, dan ini menjadi katanya common mistake artinya kayak kesalahan umum yang saya lihat. Kalau ini tidak dihentikan, ini akan semakin memburuk nantinya, dan kita sedang berusaha untuk pemain katanya untuk menghentikan kebiasaan ini, dan kita akan bekerja untuk itu. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update petang ini, Tribuners. Jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya di seluruh kanal Tribun Network. Dan juga Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk Anda untuk terus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dimanapun berada. Terakhir, saya Riamita mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!